Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat minggu ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Kami mau belajar dan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa kami mengerti, kami imani, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini, hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Saudara-saudara, berbicara tentang hikmat tidak bisa kita dapatkan dari dunia pendidikan. Tidak ada mata pelajaran, tidak ada mata kuliah yang bisa mengajarkan tentang hikmat. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Hikmat itu bukan dari manusia, tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan Allah. Hikmat tidak dapat kita peroleh dari manusia. Apapun titelnya, apapun profesinya, tidak dapat memberikan hikmat yang dari Allah itu kepada kita. Tetapi hikmat itu sesungguhnya murni berasal dari Tuhan Allah. Hanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mau memperoleh hikmat, maka kemanapun kita sekolah, tidak kita akan temui. Ketika kita mau memperoleh hikmat, kita harus datang kepada si pemberi hikmat, yaitu Tuhan Allah melalui doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang cerdas, banyak orang intelektual, tetapi mereka belum tentu memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui surat Yakobus ini ada dua macam hikmat yang dikatakannya. Pertama, hikmat dari dunia dan hikmat dari Allah yang dari atas. Hikmat dunia adalah orang-orang yang menaruh iri hati, adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, adalah orang-orang yang berdusta melawan kebenaran, adalah orang-orang yang suka menghadirkan kekacauan dan menimbulkan banyaknya kejahatan-kejahatan. Itulah hikmat dunia. Ketika ada iri hati, maka di dalamnya bukanlah ada hikmat dari Tuhan. Ketika mementingkan diri sendiri, maka
bukanlah hikmat dari Tuhan, tetapi hikmat dunia yang dimilikinya. Dampak ataupun akibat dari hikmat dunia ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kekacauan. Kalau sudah ada iri hati, mementingkan diri sendiri, berdusta melawan kebenaran, maka yang terjadi adalah kekacauan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah adalah murni, adalah peramah, penurut, bahkan pembawa damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika semua hikmat Allah ini, hikmat yang dari atas ini kita kerjakan dan lakukan, apa dampak atau akibatnya? Maka kedamaianlah yang akan terjadi, bukan kekacauan. Sekarang kita mau introspeksi diri. Apakah kita berada di posisi hikmat dunia atau hikmat yang dari atas, hikmat dari Allah? Ketika kehadiran kita membawa kekacauan, maka sesungguhnya yang ada dalam diri kita adalah hikmat dunia. Tapi sebaliknya, ketika kita berada dan membawa kedamaian, berarti hikmat yang dari ataslah, yaitu dari Allah, ada dalam hidup kita. Kita bisa melihat diri kita sendiri dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hikmat yang bagaimana ada dalam diriku. Setelah itu kita bisa melihat orang-orang yang di sekitar kita. Kalau ada iri hati di dalamnya, kita masih iri kepada orang yang berhasil, kita masih iri karena orang lebih baik, orang lebih sukses, berarti masih hikmat dunia. Kalau kita mementingkan diri sendiri, memiliki sikap ego, berarti hikmat dunia masih ada dalam diri kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang penurut, menjadi orang yang pembawa damai, berarti kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika surat Yakobus ini kita dengar, mungkin kita akan kembali bergumul dan merenung. Aku mau hikmat dari Tuhan agar hidupku mendatangkan kedamaian, bukan mendatangkan kekacauan. Bagaimana hikmat ini bisa kita peroleh? Pastinya hanya melalui doa. Ketika anak-anak belajar, ketika anak-anak sekolah, sering mereka berkata, Tuhan berikan aku kepintaran. Sesungguhnya bukanlah kepintaran yang utama, tetapi hikmat Tuhan yang terutama. Karena hikmat Tuhan melebihi daripada kecerdasan dan kepintaran. Ketika seorang anak dan siapapun, bahkan kita yang sudah dewasa, memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mendatangkan kedamaian. Orang yang berhikmat pasti dapat menjadi berkat. Orang yang berhikmat pasti tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tanpa hikmat dari Tuhan Bapak Ibu, kita akan dapat diombang-ambingkan oleh arus zaman ini. Kita tidak dapat menguasai dunia. Kita tidak dapat menjaga dan mengawasi diri kita sendiri tanpa hikmat dari Tuhan. Tetapi ketika ada hikmat dari Tuhan yang kita minta dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan dengan anugerahnya memberikan itu kepada kita, agar kita dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dengan hikmat kita dapat menguasai diri. Dengan hikmat kita dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terus katakan kepada Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anakku. Berikan hikmat
kepadaku sebagai orang tua. Berikan hikmat kepadaku sebagai pekerja dan pelayan, agar kami melakukan segala semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab, raja yang terkenal hikmatnya adalah Raja Salomo. Dia terkenal dengan hikmatnya. Dia bukan meminta kekayaan, dia bukan meminta harta yang berlimpah, tetapi hanya hikmat yang dimintanya. Ketika hikmat itu dimintanya, Tuhan berikan itu, dan Tuhan tambahkan yang lainnya. Harta umur panjang, semua Tuhan berikan. Dan hikmat itu dibuktikan oleh Raja Salomo ketika dia diperhadapkan dengan perkara dua perempuan yang memiliki anak, dan anaknya ada yang mati. Ketika mereka berebut, ini anakku, Salomo katakan, ambil pedang. Maka ibu yang memiliki anak yang masih hidup ini mengatakan, biarlah anak itu diberikan kepadanya. Tetapi apa kata Salomo? Tidak, anak ini adalah anak dari ibu ini. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah hikmat. Hikmat yang lahir dari Allah, hikmat yang datangnya dari atas, bukan karena kecerdasan dan kepintaran intelektual yang kita peroleh dari dunia pendidikan. Hikmat itu segalanya. Ketika hikmat sudah ada dalam diri kita, Bapak Ibu, maka kita bisa menjadi pribadi yang tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan anugerahkan hikmat yang dari Allah kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami hidup melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kami sendiri. Agar kami bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.